Ya, kita sudah menonton aplikasi nozzle-nya. Di nozzle-nya itu ada yang begini, yang seperti ini itu custom, bisa diatur tah. Nah, jadi ada yang versi jet, ada yang nozzle kecepatan tinggi. Nah, ya biasa lihat orang potong besi pakai apa itu ya, itu api biru. Nah itu kan dari gas, cuma dikasih tekanan tinggi dengan nozzle yang seperti ini tah, makanya dia bisa pakai memotong. Nah biasa dia pakai ini tah. Nozzle magnetik. Kemudian ada nozzle spray. Ya, semakin elips ya, semakin besar yang panjang elipsnya ini, maka semakin dia membuat karakteristik cairan itu menjadi lebih luas sudutnya, tah. Kalau yang tidak seperti elips kan dia bakalan jadi lurus, tapi kalau dia semakin lebar dia punya elipsnya, maka membuat karakteristik cairan semakin besar sudutnya, tah, sudut ininya. Spray nozzle banyak ini jenisnya. Ini yang customnya, bisa berbagai karakteristik cairan. Ini juga. Kemudian ada fitting. Fitting itu merupakan bagian dari instalasi perpipaan yang berfungsi menyambung atau sebagai akhir juga. Fitting juga ada berbagai macam. Biasa kalau kita mau fitting fitting apa? Ada namanya fitting siku, atau kalau di bahasa awam sambungan siku dia bilang atau elbow. Kalau bahasa ilmiahnya kita orang teknik kimia menyebut dia sebagai elbow ya. Jadi dia yang ada yang 90, ada yang cuma 45, ada yang sampai 180 putar balik. Jadi ada ilmu 45, 90, 180. Jadi dia betul-betul ingin merubah aliran fluida dengan masing-masing fungsi dari ketiga elbow ini. Kemudian ada sambungan T, sambungan T. Ya, seorang bilang sambungan T. Kalau sambungan T berarti ya seperti ini. Apakah dia dari satu aliran ingin dipecah menjadi dua, atau dari dua aliran ingin digabungkan menjadi satu? Kebanyakan ya dari satu aliran ingin menjadi dua, Kalau strength T berarti sama diameternya antara sumber dengan yang dibagi nanti. Tetapi ketika ukurannya berbeda, maka dia disebut T reducer, terreduce ya. Kemudian ada sambungan pemerkecilan atau diistilahkan reducer. Jadi dari diameter besar kita mau kecilkan, berarti dia namanya sambungan reducer. Memperkecil diameter pipa, jadi pipa diameter besar ke pipa diameter kecil. Jadi ukuran pipanya yang berkurang, ukuran diameter maksudnya. Kemudian ada stop in. Sama dengan sambungan T, yaitu membagi arah aliran. Bedanya, kalau yang sambungan T itu item yang terpisah dan menggabungkan beberapa pipa. Tapi kalau yang stop in itu percabangan langsung dari pipa utama. Jadi langsung tuh dari pipa utama langsung ada percabangannya. Seperti itu. Ada sambungan kap. Ya, kalau mau menutup kan, menghentikan aliran pada ujung pipa. Kadang itu kalau misalnya kayak sebuah project tetapi dibagi-bagi, ada tahap A, tahap B, tahap C. Biasa kan sampai di ujung
ditutup saja toh, nanti tahap selanjutnya baru lagi buka. Kebanyakan digunakan untuk itu sambungan kap. Jadi macam-macam fitting kita bisa lihat di V3 ya. Ini. Guys, bertemu kembali di channel Elias Serbangun. Kali ini kita berbicara seputar fitting pipa paralon, alat-alat sambung. Seberapa banyak sih tipe-tipe seperti apa sih? Banyak orang keliru memberikan nama maksudnya berbeda, ada yang dia sebutkan tidak sama dengan yang dia tujukan. Oleh karena ini kami berikan pengenalan dasar daripada fitting pipa PVC yang cukup beragam, mulai ukuran setengah, 3/4, 1 in, 1/4, 1/2, 2 in, 2/2, 3 in sampai 4 in. Tapi ini contoh yang vital yang penting yang mendasar yang boleh membantu siapa saja, baik sebagai bapak atau abang-abang atau adik-adik kami yang berbelanja di bahan bangunan di tempat Anda. Mudah-mudahan ada seperti ini guys. Kita mulai dari sini. Ini namanya fitting keni setengah in. Yang dituliskan di sini guys. Keni artinya belokannya itu 90 derajat. Walaupun nanti ada yang keni 45 derajat. Nah, nanti 45 derajat kami tulis di sini. Terus dari sini ada drat disebut keni drat dalam. Keni drat dalam ini ada ukurannya, ini setengah in. Ada beberapa merek memang guys, tapi kita abaikan merek, tapi kita informasikan adalah bentuk dan nama dan ukuran. Ya, seterusnya sok drat luar 3/4 kali setengah. Ini sok. Ini plug. Ini plug artinya tutup tapi dratnya di luar. Beberapa ukuran mulai dari setengah in, 3/4, 1/4 sampai sebesar ini sebagai contoh. Kami mulai lagi dari sini. Ini sok drat luar. Ini dia berbentuk lurus tapi dratnya di luar sebelah kiri dan sini buat sambungan. Terus kalau sok drat dalam ini dratnya di dalam, tapi di sini ada ukurannya besar. Ininya kecil, sininya besar. Di sini setengah, sini 3/4 gitu aja dia. Ini banyak kebutuhan sambungan di pompa air. Ini sok drat luar juga sama dengan ini, tapi ini setengah in, ini 1 in, tapi keluarnya setengah in. Itu dia. Sok drat luar 1 kali setengah in. Ada lagi sok drat luar, ininya kecil, setengah, ini 3/4. Oleh karena itu disebut sok drat luar atau disingkat SDL, setengah kali 3/4. Itu aja kita sampaikan ke material atau bahan-bahan bisa. Kita mulai lagi dari sini. Ini alat penyambung yang bisa dibuka. Ini bisa dibuka satu dengan yang lainnya sehingga memudahkan kita instalasi sumur ataupun apa namanya watermur. Ukurannya setengah in, ada yang 3/4 sampai 2 in banyak. Watermur ya. Ini satu lagi watermur juga namanya, tapi dia ada dratnya. Watermur ukuran 1,5 itu di dratnya ini ukurannya 1 in, di fitting sambungannya ukurannya setengah in. Ini buat pompa-pompa bisa dipergunakan. Ada lagi keni yang kami tadi ucapkan guys. Ini keni apa bedanya? Keni ini tetap ukurannya setengah in, keni drat dalam. Keni belokan tapi dratnya di dalam. Beda yang ini dengan ini dibuat dari metal atau kuningan yang memungkinkan lebih tahan atau lebih awet, khususnya untuk cuci piring, untuk mandi. Ini yang bagian sok menyambung sok drat dalam tapi di dalamnya kuningan. Lebih awet, ini lebih mahal. Ini bagian T agak sambung T, ukurannya setengah tapi dalamnya ada metal. Ini alat penutup dari 1 in, 3/4, setengah. Ini alatnya untuk pipa yang ukuran setengah tinggal dikasih lem. Itu dia. Ini guys ya, biar jangan keliru atau salah beli untuk bahan bangunan. Kembali kami siapkan lagi. Ini belokan ini derajatnya 90 derajat. Ukurannya ini ada mulai dari setengah, seperti tadi dia setengah. Ini ada 1/4. 1/4 keni ini juga ada yang belokannya tidak. Ya kalau dia dinamakan keni ya. Kalau bahasa ilmiahnya berarti
elbow. terlalu tajam disebut 45 derajat. Ini ukurannya Ada yang 45, ada yang 90. yang 1,5 in. Ini dop juga sama dengan dop seperti yang ini tadi, sama, tapi dia ada dratnya di dalam, disebut dop drat. Ukurannya sesuai dengan besarnya. Ini juga dop drat ukuran setengah. Ini apa ini drat kiri drat kanan disebut double level, double drat kiri kanan. Ukuran ini yang besar. Ini yang kecil, double level 3/4, ada yang sampai sebesar-besarnya, ada guys, seperti yang kami ucapkan dari awal bahwa pipa ini ukurannya setengah, 3/4, 1/4, 2 setengah, 3 dan 4. Kembali penting, ini ada kombinasi. Berdiri di sini namanya sering disebut boxok. Ini T yang bagian lurusnya sama beloknya beda ukurannya. Yang lurusnya ukurannya 1, yang beloknya ukurannya setengah. Oleh karena itu untuk sambungan khusus dia kita butuh ini namanya T setengah, maaf T1 kali setengah. Itu pemberian nama bangunan boleh mintakan. Bila butuh yang gede sebelah lurus, yang kecil sebelah ini kita sebutkan T1 kali setengah. Ada yang T 3/4, yang lurusnya Ya, itu untuk sambungan T. 3/4 kali 1/4. Ada lagi yang namanya CO clean out. Ini khususnya buat tutup septic yang dipergunakan. Ini bisa dibuka, mempermudah penyedotan bila kala septic tanknya penuh atau perlu pengontrolan. Ini ada ukuran 2, ada 3 dan 4. Ukuran yang kami berikan contoh adalah yang 4 ini. Beginilah pengenalan dasar yang kami berikan kesempatan ini guys. Itu masih ada berapa slide, banyak ya, 102 slide. Ya, kemudian ada flank. Ya sama, dia untuk menyambungkan, cuma dia itu seperti ini jadi ada 2, kemudian dikaitkan dengan more. Nah, supaya dia lebih, ini cocok untuk tekanan tinggi, karena kalau yang pakai tadi pakai lem ya terlempar, tekanan tinggi langsung terlempar kalau lem bisa ya, tetapi kalau ini kan berapa mesti mur ini yang harus pembongkarannya juga mudah. Ada yang blend flank itu untuk akhir pipa jadi dia sambil menjadi penutup, tapi karena tekanannya tinggi maka dia butuh mur ini. Nah, bukan yang diputar-putar, karena kalau diputar-putar itu dia bisa terlempar kalau tekanannya tinggi, tetapi kalau ini dia bisa tahan. Ada weld neck flank. Nah, ini ada yang slip on, seperti ini. Ada yang thread flank. Nah, perbedaannya dia ada ulirnya di dalam, plus dibantu dengan ini. Makanya dia masih sedikit gininya karena ada ulirnya di dalam. Kemudian ada gasket. Kan kalau ini biasanya kan terbuat dari logam ketemu logam, biasa itu masih ada sela-sela memungkinkan untuk bahan fluida keluar, makanya ada karetnya. Nah, gasket namanya, gasket ring. Kemudian ada instrumentasi. Instrumentasi itu berarti alat yang bisa mendeteksi misalnya suhu, berarti ada instrumentasi pengukur temperatur. Ada yang analog seperti ini. Nah, ada yang analog derajat Celcius. Nah, ada yang seperti ini. Nah, ada yang seperti ini, derajat Celcius dan derajat Fahrenheit. Ada pengukur tekanan. Nah, hidran itu butuh itu. Jangan sampai tidak ada tekan hidrannya, nanti tidak bisa menyemprot pada saat ada kebakaran, ya percuma kan. Nah, makanya membutuhkan ukuran tekanan. Nah, ada yang dalam satuan bar analog. Nah, untuk yang tekanan tinggi ada angkanya tersendiri, untuk tekanan rendah juga range angkanya. Nah, ada yang pengukur tekanan analog, ada yang digital. Kalau yang di lab aliran fluida sudah lihat yang digital
aliran fluid dan separasi mekanik. Nah, itu pakai digital. Ada pengukur laju alir. Jadi beda laju alir dengan tekanan. Laju alir berarti flow meternya. Berapa satuan volume per waktu. Nah, itu flow meter. Ada yang kenal seperti ini, liter per hour, liter per hours. Kemudian flow meter digital. Nah, ada flow meter. Nah, kalau di rumah sakit biasa lihat ini toh, berapa meter tekanan yang ada dalam. Ada pengukur level ketinggian. Nah, sampai di mana nih? Ya, masa setiap mau lihat isi tangki dibuka lagi? Ya, itu bagaikan orang yang mau lihat bensinnya selalu buka tangki bensinnya. Nah, dia tidak memiliki alat pengukur level. Itu kan di motor ada itu? Itu pengukur level itu ketinggian jumlah ini kan. Nah, sama di industri, masa mau di tangki asam sulfat dibuka baru buka itu, nah mati kok langsung. Nah, ada juga yang magnetik. Jadi ada cairan, kemudian ada magnetik di atasnya yang mengapung. Nah, setiap cairannya bergerak, naik tongnya juga ini kan, karena ikut kejuan naik. Ada yang seperti itu. Jadi ini memang dilihat, naik itu cairan, naik juga itu magnet yang ada di permukaan cairan. Nah, tongnya juga ini warna merah. Nah, ya, seperti itu. Ada penyangganya. Ya, kalau ada pipanya melayang, ya berarti pipa itu bisa melayang tanpa penyangga, baik di bawah ataupun hanger dari atas. Jadi harus ada penyangganya dari bawah tah? Bisa juga dari atas. Nah, ini untuk pipe support dari bawah. Kalau dari atas berarti hanger, pipe hanger. Nah, tah? Jadi digantung dari atas. Nah, seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke. Demikian, atas kesalahan, kehilafan dan kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.